Kita mengenal tanah dan air sebagai dua elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tanah dan air adalah fondasi awal kehidupan manusia, sama pentingnya dengan api dan udara. Komponen-komponen ini adalah elemen dasar yang paling penting untuk mendukung kehidupan semua makhluk di dunia. Mereka lebih berharga daripada apapun, karena tanpa salah satunya akan terjadi kekacauan besar di bumi dan semua isinya. Para pendahulu kita selalu menegaskan bahwa keempat elemen utama ini sangat penting dan dari mereka lahirlah elemen-elemen lain. Semua ini tidak terpisahkan dari campur tangan Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Tanpa elemen-elemen ini tidak akan ada hujan, air tawar, embun, dan bahkan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, emas, bahkan manusia itu sendiri. Ini penting untuk direnungkan karena semakin hari semakin banyak kerusakan pada sistem kerja bumi yang mencemari sumber-sumber kehidupan seperti air, tanah, dan udara yang pada akhirnya menyebabkan krisis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2017 mencatat bahwa sekitar 2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses air bersih. Diperkirakan 1 dari 4 orang kekurangan air minum yang layak. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 2019 juga mencatat hal yang sama, yaitu sebanyak 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Bagaimana dengan Indonesia? Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri E. coli. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa 31% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi air isi ulang, 15,9% dari sumur gali terlindungi, dan 14,1% dari sumur bor atau pompa. Badan Pusat Statistik mencatat ketersediaan air per kapita di Indonesia diprediksi pada 2035 hanya tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun. Jauh berkurang dari tahun 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun. Jadi, apa sebenarnya yang dihasilkan selama ini dalam forum air sedunia? Belum lama ini, kita baru saja melaksanakan World Water Forum ke-10 di Bali dengan tema Water for Shared Prosperity, alias air untuk kemakmuran bersama. Namun tampaknya forum tersebut tidak lebih dari pengulangan yang gagal dari forum-forum air sebelumnya. Sebuah forum yang hanya menjadi panggung sandiwara yang mengabaikan ilmu bumi maupun ilmu iklim, menutupi realitas sebenarnya dan menyedihkan dalam pengolahan sumber daya air di Indonesia. Kita tahu selama ini banyak proyek infrastruktur besar yang disetujui pemerintah seringkali mengakibatkan penggusuran paksa, perampasan tanah dan hak-hak masyarakat, serta pencemaran lingkungan. Ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Contohnya adalah pembangunan bendungan Bener di Jawa Tengah yang memaksa ribuan warga meninggalkan tanah mereka tanpa kompensasi yang layak. Ini adalah bukti nyata ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Artinya jika masyarakat tergusur dari tanahnya sendiri, maka secara langsung sumber-sumber penghidupan mereka termasuk akses ke air juga akan terputus. Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa atau kelurahan mengalami pencemaran air. Contohnya di Sungai Citarum yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang, kini telah berubah menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Lebih dari 500 pabrik membuang limbah beracun ke sungai ini, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan betapa buruknya pengelolaan limbah industri di Indonesia. Selain itu, kebijakan pengelolaan air yang ada lebih banyak menguntungkan industri besar daripada masyarakat lokal. Privatisasi air di Jakarta misalnya, memberikan keuntungan besar bagi perusahaan asing, sementara warga Jakarta menghadapi akses yang terbatas dan harga air yang tinggi. Bagaimana menurut Anda? Teruslah melaju.